konflik antara Israel dan Palestina mau tak mau menyeret konflik agama antara Islam dan Yahudi. Tak hanya Yahudi, Israel juga sering dikaitkan dengan istilah Zionisme. Banyak pihak mencampuradukan istilah Yahudi, Zionisme, dan Israel dan menjadikan mereka sebagai musuh bersama. Ada baiknya kita memahami terlebih dahulu apa perbedaan Yahudi, Zionisme, dan Israel. Inilah perbedaan dari ketiganya. 1. Yahudi. Jauh sebelum Islam diwahyukan kepada Nabi Muhammad, agama Yahudi sudah eksis bahkan mendahului agama Nasrani. Kitab suci umat Islam Al-Quran pun turut mengisahkan mengenai serba-serbi agama Yahudi. Namun sebagai sebuah konsep, Yahudi tak terbatas pada agama semata. Bagaimanapun, Yahudi juga merujuk pada etnisitas dan kesukuan. Layaknya sebuah mata uang yang sama. Agama dan etnisitas tak terpisahkan. Mayoritas, mereka beragama Yahudi karena faktor keturunan. Jika tak ada darah kesukuan Yahudi, jangan harap orang biasa dapat memeluk agama tersebut. Hal ini tentu berbeda dengan Islam yang dapat dimasuki oleh berbagai orang dari latar belakang apapun. Dalam sejarahnya, pemeluk Yahudi tak selalu diasosiasikan negatif oleh umat Islam. Dalam Perang Uhud yang terjadi pada tahun 625 Masehi, Muhammad dikisahkan pernah meminta bantuan Yahudi dalam perang melawan orang-orang Quraisy. Saat itu, orang-orang Yahudi tengah menetap di tanah Madinah dan hidup harmonis dengan umat Islam. Kala itu Muhammad mendapat bantuan dari seorang rabi Yahudi bernama Mukhairik yang berasal dari suku Talabah. Sebagai seorang yang berpengaruh di suku itu, Mukhairik meminta para pemeluk Yahudi untuk membantu Muhammad. Kendati demikian, permintaan Mukhairik itu tak didengarkan. Mereka beralasan perang itu dilaksanakan pada hari Sabat, hari yang digunakan umat Yahudi untuk beribadah. Menariknya, Mukhairik tetap nekat membantu Muhammad. Hingga akhirnya dia mati di dalam medan pertempuran. Dia adalah yang terbaik dari orang Yahudi, ucap Muhammad kala itu. Dalam konteks saat ini, kompakan Yahudi dan Islam juga terjadi saat Trump menggulirkan wacana anti-imigran Muslim. Di Amerika Serikat, ada banyak warga Yahudi yang turun ke jalan menentang kebijakan Trump tersebut. Solidaritas pun terjadi saat itu. Warga Yahudi membentangkan spanduk bertuliskan persaudaraan Holocaust untuk imigran Muslim. Imam Masjid di Harlem, Al-Hajj Talib Abdur Rashid menjelaskan dalam aksi itu bahwa Yahudi dan Islam banyak memiliki kesamaan. Menurutnya, pelaku teror yang meledakkan masjid juga biasanya merupakan pelaku yang meledakkan sinagog. Hal senada pun ditunjukkan Rabi Yahudi Jonathan Greenblatt. Dia mengungkapkan rela mengaku sebagai Muslim jika kebijakan Trump itu benar-benar terlaksana. Sebagai seorang Yahudi, dia tak ingin peristiwa Holocaust terulang dan terjadi pada umat Muslim. Dia menyebut kebijakan Trump yang membuat pelabelan seperti itu layaknya Hitler saat masih berkuasa. Di belahan dunia lainnya, Inggris, warga Yahudi menolak segala macam bentuk Islamofobia di Partai Konservatif. Hal itu dilakukan sebagai bentuk solidaritas. Bagaimanapun, warga Yahudi juga pernah mengalami diskriminasi berupa antisemitisme di Partai Buruh. 2. Zionisme. Zionisme merupakan gerakan politik di kalangan warga Yahudi yang mencuat pada tahun 1897. Pendiri gerakan politik tersebut didirikan oleh seorang wartawan Yahudi bernama Theodor Herzl. Pada saat itu, warga Yahudi tersebar ke seluruh Eropa. Mereka tak memiliki tanah dan negara yang menyatukan mereka. Satu-satunya yang mereka miliki adalah identitas darah Yahudi yang oleh Herzl ingin disatukan dalam kesatuan geografis sebuah negara yang menaungi warga Yahudi. Saat pertama kali dilontarkan Herzl, gagasan tersebut tak sepenuhnya diterima oleh para pemuka agama Yahudi. Beberapa tokoh kunci seperti Martin Buber, Karl Popper, Hermann Cohen, hingga Judah L. Magnus dengan lantang menolak gagasan Herzl tersebut. Alasannya, gagasan tersebut akan sia-sia, tak sesuai dengan visi Yahudi yang justru harus menyebar ke seluruh dunia. Meski mendapat penolakan, gerakan Zionis itu sendiri pada akhirnya berhasil membangun negara Israel pada 14 Mei 1948. Persoalannya, tanah yang mereka ambil untuk dijadikan negara adalah tanah milik bangsa Palestina. Perang besar pun sempat tak terhindarkan. Oleh sebab itu, muncul kemudian sebuah narasi yang lazim dikenal, bahwa pemeluk Yahudi belum tentu pendukung Zionisme.
Tak semua orang Yahudi mendukung agresi pembentukan negara Israel. 3. Israel. Saat ini Israel memiliki penduduk sebesar 7,5 juta jiwa. Israel merupakan satu-satunya negara yang mayoritasnya adalah agama Yahudi. Menariknya, ada beberapa agama yang dianut selain Yahudi di sana. Berdasarkan survei penduduk pada 2011, terlihat bahwa populasi Yahudi di sana sebesar 75, 4, 16, 9 Islam, 2, 1 Kristen, 1, 7 Druze, serta 4 lainnya berupa pemeluk agama Hindu, Buddha, Neo-Pagan, serta lainnya. Sejak berdiri sebagai sebuah negara, Indonesia tak pernah memiliki hubungan diplomatik apapun dengan Israel. Sebab, Indonesia selalu beranggapan bahwa kebijakan yang diambil Israel tak sesuai dengan UUD 1945 tentang penjajahan. Kendati demikian, negara berpenduduk Muslim seperti Arab Saudi justru memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Israel. Bagi Arab Saudi, bekerja sama dengan Israel jauh lebih penting ketimbang bekerja sama dengan Iran yang beraliran Syiah dan tak layak disebut Islam. Sebagai sebuah negara, Israel selalu meriuhkan berita internasional di Timur Tengah. Ada banyak kejadian tak sedap berupa pembunuhan yang dilakukan tentara Israel kepada rakyat Palestina. Israel juga tengah berencana mendirikan 300.000 perumahan bagi warga Yahudi di Yerusalem. Rencana pembangunan itu merupakan bagian dari program Greater Jerusalem yang diupayakan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Sebuah rencana yang mencuat usai Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Namun sekali lagi, kebijakan itu bukan berarti tak mendapat kritik dari warga Yahudi itu sendiri. Pemuka Yahudi di AS Rabbi Aaron Teitelbaum justru mengutuk langkah pemindahan ibu kota tersebut.